Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Seperti Yesus Berjuang. Satu hal yang harus kita mengerti dengan baik sebagai orang percaya adalah bahwa untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, yaitu mati di kayu salib sebagai penebus dosa, Yesus harus berjuang. Berjuang melawan kehendaknya sendiri, juga berjuang melawan aniaya dan penderitaan. Dia berjuang untuk taat, saudara. Dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat 8. Bahkan di bagian lain dikatakan, bahwa dia taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Yesus berjuang dan melalui kematiannya di kayu salib, dia menebus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Pintu surga yang tadinya tertutup menjadi terbuka, dan terbukalah peluang bagi manusia untuk mencapai surga. Namun demikian bukan berarti kita sebagai orang Kristen, orang-orang yang dipilih, dipermudah masuk surga. Bukan begitu. Seperti Yesus berjuang, kita pun juga harus mau berjuang. Itulah sebabnya Yesus sebagai pokok keselamatan itu sendiri berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Lukas 13 ayat 24. Ini jelas petunjuk sekaligus peringatan yang diberikan Tuhan Yesus sendiri agar kita berjuang seperti Dia yang juga berjuang. Kalau Yesus berjuang agar pintu surga terbuka, kita berjuang agar bisa diterima sebagai anak-anak kerajaan surga. Jadi kita mesti seperjuangan dengan Yesus, sepenanggungan dengan Dia. Jangan memiliki perjuangan sendiri. Padahal banyak orang Kristen memiliki perjuangan sendiri. Kenapa orang punya perjuangan sendiri? Karena dia hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan, bukan yang Tuhan pikirkan. Jadi, bukan hanya waktu di gereja kita memikirkan firman Tuhan. Bagi para pendeta, bukan hanya pada waktu persiapan khotbah, namun setiap saat, dimanapun, kapanpun, kita harus tetap memperkarakan, mempertanyakan, ini pikiran Allah atau bukan? Keputusan ini sesuai dengan Tuhan atau tidak? Dan itu dalam segala hal. Memang tidak mudah, maka harus dilatih. Caranya, ya selalu berusaha sepikiran dengan Tuhan, supaya kita tidak punya perjuangan sendiri atau bisnis sendiri. Saudaraku, kita ini milik Tuhan, karena Alkitab berkata kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Dan kalau sekarang kita hidup untuk Dia. Mestinya begitu, yang sudah mati untuk kita. Tetapi hal ini sudah tidak menjadi standar bagi banyak orang. Bahkan, orang yang menjadi pendeta pun, yang mengaku full-timer, dia juga bisa punya bisnis sendiri di dalam gereja. Maka kita harus memurnikan motivasi atau memikirkan apa yang Allah pikirkan. Disinilah Tuhan campur tangan melalui berbagai masalah dan persoalan kehidupan
yang kita alami, di mana kita harus memilih antara apa yang dipikirkan Allah dan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kita hanya di ruangan gelap, meditasi di tengah hutan, maka kita tidak akan punya persoalan dan pasti tidak punya pilihan. Tidak teruji apakah kita hidup mengikuti pikiran Allah atau pikiran manusia. Apa yang dipikirkan Allah dan manusia itu jelas berbeda, saudara. Pertimbangan kita harus sesuai dengan pertimbangan Tuhan. Tentu pengalaman hidup, perjalanan hidup kita setiap hari akan membuat kita mengerti akan hal itu. Dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri itu sama dengan menanggalkan pikiran manusia. Jadi bukan sekedar sikap menolak perbuatan melanggar hukum. Untuk kemudian kita harus mengenakan pikiran Allah setiap hari, setiap saat. Dari pilihan satu ke pilihan lainnya, dari keputusan satu ke keputusan lainnya. Ia akan kehilangan nyawa, tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Nyawa teks aslinya suke, kesenangan, selera duniawi kita. Hal ini yang harus ditanggalkan. Lalu kita berjuang untuk dapat mengenakan manusia baru. Sehingga suatu saat kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Saudara, kerajaan surga adalah tempat di mana kita masih memiliki dinamika hidup. Pikiran dan perasaan kita masih ada. Kita masih bisa menikmati makan, minum, seni budaya, keindahan alam. Kita punya hidup, punya nyawa. Tetapi kalau di neraka tidak ada dinamika itu. Di neraka orang kehilangan nyawa. Orang bisa punya uang, harta, mau pergi kemana saja, mau beli apa saja, bisa. Namun, kalau suatu hari dia tidak punya dinamika hidup, masuk api kekal, oh itu mengerikan. Hari ini mungkin kita tidak bisa pergi kemana kita mau, tidak pernah melihat yang namanya Eropa atau Amerika, apalagi Alaska. Tetapi ketika kita mati, kita melihat kemuliaan Allah dan masuk kerajaan surga, itu lebih daripada semua yang ada di bumi. Jadi mari saya ajak saudara, jangan sombong. Miliki perasaan beban dan krisis. Dan mari kita berlatih terus, kita berjuang terus. Kita berjuang seperti Yesus berjuang untuk memikirkan apa yang Allah pikirkan. Supaya kita jangan kehilangan pengharapan abadi di kekekalan nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.